Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu anha merupakan sosok yang istimewa dalam sejarah Islam. Beliau dikenal dengan gelar Ummul Masakin, ibu bagi orang-orang miskin, sebuah julukan yang sudah melekat padanya bahkan sejak masa jahiliyah karena kedermawanannya yang luar biasa. Berikut adalah ringkasan kisah dan keutamaan beliau. Pernikahan dengan Rasulullah SAW. Zainab binti Khuzaimah menikah dengan Nabi Muhammad SAW pada tahun ketiga atau keempat Hijriah. Beliau dinikahi oleh Rasulullah setelah suaminya, Abdullah bin Jahsh, gugur sebagai syuhada dalam perang Uhud. Pernikahan ini menjadi bentuk kemuliaan yang diberikan Rasulullah SAW untuk menjaga dan menghormati janda dari seorang pahlawan Islam, sekaligus mengapresiasi sifat mulia Zainab yang sangat peduli pada kaum duafa. Julukan Ummul Masakin sangat jarang ada seseorang yang mendapatkan julukan kemuliaan di masa jahiliyah dan tetap membawa julukan tersebut hingga masa Islam. Zainab adalah salah satunya. Beliau menghabiskan harta dan tenaganya untuk memberi makan orang-orang yang kelaparan, menyantuni anak-anak yatim, menjadi sandaran bagi orang-orang fakir di Madinah. Masa pernikahan yang singkat, Zainab binti Khuzaimah adalah istri Nabi yang paling singkat kebersamaannya dengan beliau setelah pernikahan, selain Khadijah yang wafat di Mekah. Beliau wafat hanya sekitar 2 hingga 3 bulan setelah menikah dengan Rasulullah SAW. Wafatnya beliau, Zainab wafat dalam usia yang relatif muda, sekitar 30 tahun. Rasulullah sendiri yang menyalatkan jenazahnya, dan beliau dimakamkan di Baqi, Madinah. Beliau adalah istri kedua Nabi yang wafat mendahului beliau setelah Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Pesan moral. Kisah Zainab binti Khuzaimah mengajarkan kita bahwa kemuliaan seseorang tidak hanya dilihat dari lamanya masa jabatan atau statusnya, melainkan dari besarnya manfaat yang ia berikan kepada orang-orang kecil, miskin. Walaupun masa beliau menjadi ibu bagi kaum mukminin sangat singkat, namanya tetap abadi karena kasih sayangnya yang tulus. Ummu Salamah radhiyallahu anha yang dikenal sebagai salah satu istri Nabi yang paling berwibawa dan cerdas. Nama aslinya adalah Hindun binti Abi Umayyah. Beliau bukan hanya sekadar pendamping Rasulullah, melainkan juga penasihat yang tajam dan pejuang yang sabar. Doa saat tertimpa musibah. Salah satu warisan paling berharga dari kisah Ummu Salamah adalah doa saat tertimpa musibah. Ketika suaminya, Abu Salamah, wafat, Ummu Salamah teringat sabda Nabi SAW bahwa siapapun yang tertimpa musibah lalu membaca, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi mushibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah pahala dalam musibahku ini, dan berilah ganti yang lebih baik darinya. Awalnya beliau sempat ragu, siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Namun, beliau tetap mengamalkannya dengan iman yang tulus. Allah kemudian menjawab doa tersebut dengan menjadikannya istri Rasulullah SAW. Kedewasaan dan kebijaksanaan. Ummu Salamah masuk ke dalam rumah tangga Nabi dengan membawa beberapa anak dari pernikahan sebelumnya, anak yatim. Rasulullah SAW sangat menyayangi mereka, terutama Umar bin Abi Salamah. Mengenai sosok Ummu Salamah, beliau dikenal sangat teliti dalam urusan agama. Banyak kaum wanita Madinah yang datang kepadanya untuk bertanya tentang masalah hukum Islam, karena beliau memiliki akses langsung untuk berdiskusi dengan Nabi SAW dalam rumah. Penasihat di saat genting. Seperti yang disebutkan sebelumnya, peran beliau dalam perjanjian Hudaybiyah adalah bukti nyata kedudukan wanita dalam politik dan strategi Islam. Saat itu, suasana sangat tegang karena para sahabat merasa terpukul dengan poin perjanjian yang dianggap merugikan umat Islam. Ketajaman intuisi Ummu Salamah berhasil menyelamatkan situasi tanpa perlu ada perdebatan panjang. Beliau memahami psikologi manusia, bahwa terkadang contoh perbuatan lebih kuat daripada perintah lisan. Masa tua dan warisan ilmu. Setelah Rasulullah SAW wafat, Ummu Salamah menjadi tempat bertanya bagi para sahabat dan tabi'in. Beliau memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang tata cara ibadah Nabi di rumah, hukum-hukum seputar wanita dan keluarga, urusan politik umat, di mana beliau sering memberikan nasihat kepada para khalifah agar tetap berpegang teguh pada sunnah Nabi. Beliau wafat pada usia sekitar 84 tahun dan dimakamkan di pemakaman Baqi, Madinah. Beliau meninggalkan warisan berupa ratusan hadis yang hingga kini menjadi rujukan hukum Islam.
Zainab binti Jahsh adalah salah satu istri Nabi Muhammad SAW, Ummul Mukminin, yang memiliki kisah istimewa, terutama karena pernikahannya ditetapkan langsung melalui wahyu Al-Quran. Berikut mengenai kisah beliau, nasab dan kedekatan dengan Nabi. Zainab binti Jahsh berasal dari keluarga bangsawan Quraisy. Ibunya adalah Umaymah binti Abdul Muttalib, yang merupakan bibi dari Rasulullah SAW. Dengan kata lain, Zainab adalah sepupu langsung Nabi Muhammad SAW. Beliau dikenal sebagai sosok yang taat beribadah, gemar bersedekah, dan terampil dalam menyamak kulit serta menjahit untuk kemudian hasilnya disedekahkan kepada kaum fakir miskin. Pernikahan dengan Zaid bin Harithah. Sebelum menikah dengan Nabi, Zainab menikah dengan Zaid bin Harithah, seorang mantan budak yang diangkat anak oleh Rasulullah SAW. Pernikahan ini awalnya bertujuan untuk meruntuhkan sekat kelas sosial antara bangsawan dan mantan budak. Namun, rumah tangga mereka tidak harmonis karena perbedaan karakter dan latar belakang. Zaid beberapa kali mengadu kepada Nabi ingin menceraikan Zainab, namun Nabi selalu menasihati agar ia tetap bersabar dan mempertahankan pernikahannya. Pernikahan yang langit menjadi saksinya, setelah Zaid dan Zainab akhirnya bercerai, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menikahi Zainab. Hal ini diabadikan dalam surah Al-Ahzab ayat 37. Maka setelah Zaid mengakhiri keperluan terhadap istrinya, menceraikannya, kami nikahkan engkau dengan dia, Zainab. Tujuan pernikahan: 1. Menghapus tradisi jahiliyah, untuk menegaskan bahwa anak angkat tidak sama dengan anak kandung secara hukum nasab. Maka, menikahi mantan istri anak angkat adalah halal, berbeda dengan mantan istri anak kandung yang hukumnya haram selamanya. 2. Memuliakan Zainab. Pernikahan ini menjadi kemuliaan tersendiri bagi Zainab. Beliau sering berkata dengan bangga kepada istri-istri Nabi yang lain, "Kalian dinikahkan oleh keluarga kalian, sedangkan aku dinikahkan oleh Allah dari atas langit yang 7." Turunnya ayat hijab. Perlu diketahui bahwa ayat mengenai perintah mengenakan hijab, pembatas bertabir bagi istri Nabi, turun pada saat walimah, perjamuan, pernikahan Nabi dengan Zainab binti Jahsh. Saat itu, beberapa tamu tinggal terlalu lama di rumah Nabi, sehingga turunlah wahyu yang mengatur etika bertamu dan perintah hijab. Wafatnya sang ibu orang miskin. Zainab binti Jahsh adalah istri pertama yang menyusul Nabi Muhammad SAW wafat, meninggal dunia setelah wafatnya Nabi. Nabi pernah bersabda, "Orang yang paling cepat menyusulku di antara kalian adalah yang paling panjang tangannya." Para istri Nabi mengira itu berarti fisik tangan, namun ternyata maknanya adalah yang paling banyak bersedekah. Zainab wafat pada tahun 20 Hijriah di masa Khalifah Umar bin Khattab. Juwariyah binti Al-Harits radhiyallahu anha adalah salah satu istri Nabi Muhammad SAW, Ummul Mukminin, yang memiliki kisah luar biasa, terutama mengenai bagaimana pernikahannya membawa berkah besar bagi kaumnya. Berikut adalah ringkasan kisah beliau. Latar belakang dan tawanan perang. Juwariyah adalah putri dari Al-Harits bin Abi Dirar, pemimpin Bani Mustalik. Pada tahun ke-5 atau ke-6 Hijriah, terjadi perang antara kaum muslimin dengan Bani Mustalik, perang Al-Muraisi. Kaum muslimin menang, dan Juwariyah termasuk di antara mereka yang ditawan. Dalam pembagian harta rampasan perang, Juwariyah jatuh ke tangan Thabit bin Qais. Juwariyah kemudian membuat perjanjian mukatabah, menebus diri sendiri dengan sejumlah uang, agar bisa merdeka. Pertemuan dengan Rasulullah SAW. Juwariyah mendatangi Rasulullah SAW untuk meminta bantuan guna melunasi tebusan tersebut. Melihat kemuliaan akhlak dan nasab Juwariyah, Rasulullah SAW tawarkan sesuatu yang lebih baik. "Maukah engkau mendapatkan yang lebih baik dari itu? Aku akan melunasi tebusanmu dan menikahimu." Juwariyah setuju, dan pernikahan itu pun berlangsung. Berkah bagi Bani Mustalik, pernikahan ini membawa dampak sosial yang luar biasa. Ketika para sahabat Nabi mendengar bahwa Rasulullah SAW menikahi Juwariyah, mereka berkata, "Masa kita menawan besan Rasulullah?" Seketika itu juga, para sahabat membebaskan ratusan keluarga dari Bani Mustalik yang mereka tawan sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi. Karena peristiwa ini, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah memuji Juwariyah dengan berkata, "Aku tidak pernah melihat seorang wanita yang lebih besar berkahnya bagi kaumnya daripada Juwariyah."
Melihat kemuliaan tersebut, ayah Juwariyah dan banyak anggota kaumnya akhirnya masuk Islam. Sosok yang ahli ibadah, Juwariyah dikenal sebagai wanita yang sangat rajin beribadah. Ada sebuah hadis terkenal yang berkaitan dengan beliau. Suatu pagi setelah sholat subuh, Nabi meninggalkan Juwariyah yang sedang berzikir. Saat Nabi kembali di waktu duha, Juwariyah masih dalam posisi yang sama. Nabi kemudian mengajarkan sebuah zikir yang ringkas namun pahalanya sangat besar. Maha suci Allah dan segala puji baginya, sebanyak bilangan makhluknya, sesuai keridhaan dirinya, seberat timbangan arsy-Nya, dan sebanyak tinta kalimat-kalimatnya. Juwariyah binti Al-Harits wafat pada masa kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan, sekitar tahun 50 atau 56 Hijriah, dalam usia sekitar 65 tahun. Beliau dimakamkan di pemakaman Baqi, Madinah,